Martabak Bangka tanpa telur bisa selembut ini? Ini cocok banget buat ide jualan yang mau untungnya selangit. Ini tekstur bisa menyerupai martabak-martabak Bangka versi premium. Cuman bedanya dirasa ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada telur itu, terus olesannya yang margarin, nah itu akan berbeda ketika dimakan. Setelah kemarin saya buatkan video 2 jilid ya, khusus untuk martabak Bangka versi premium. Kalian bisa lihat di video-video aku terdahulu ya, di awal-awal aku bikin YouTube ini. Ini kali ini aku bikin untuk market ekonomis yang tanpa telur. Jadi kalian bisa juga bikin martabak Bangka dengan versi ekonomis harga lebih murah. Jadi kalian bisa jual untuk lo yang 18-20 itu mulai dari harga 5.000. Tapi tergantung topping ya. Toppingnya juga harus pakai yang kelas ekonomis. Kalau enggak toppingnya kasih kacang. Adonan dasarnya aja udah enak banget ini kalau kalian ikutin dengan benar. Ini aku pemakaiannya pakai Cakrapul ya. Mungkin aneh bagi yang teman-teman ya, Cakrapul, tapi dari riset yang udah aku coba, inilah tepung terbaik untuk versi ekonomis dan versi premium juga masuk. Nah, kalau ekonomis ini hasilnya lembut kenyal. Kalau untuk premium, lembut, lumer, kenyalnya tetap ada. Kenapa? Karena kalau banyak kuning telur itu biasanya martabak itu akan hilang tingkat kekenyalannya atau glutennya akan netral. Nah, dengan menggunakan tepung cakra kembar ini kalian bisa mendapatkan tekstur seperti martabak-martabak Bangka, tetap lembut dan kenyalnya ada sedikit. Mau ekonomis ataupun premium bisa kalian atur sesuai dengan target market kalian. Ini biasanya aku bagi hanya di kelas berbayar aku ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang nggak bisa ikut, kalian dengan yang bisa belajar otodidak, yang gampang menyerap ilmu, cukup menonton video ini aja, insya Allah kalian udah bisa. Dan bagi yang belum bisa menyimak saja atau agak sulit menerima ilmu, aku tetap buka ya kelasnya di setiap bulan di tanggal 18 aku buka kelas baru untuk martabak manis dan kalian free semua bimbingan yang aku bisa. Ada 100 macam resep free bimbingan yang pernah ada di kelas WA aku. Di sini aku kontennya baru, jadi resep belum banyak. Jadi kalian kalau mau banyak intip-intip resep-resep aku, testimoni aku bisa lihat di Dapur Lena Ibrahim atau akun halaman Lena Ibrahim. Ini aku sisipin sedikit testimoni dari member aku yang dalam 6 bulan sudah punya 3 outlet. Saya jualan kelas menengah ya, bukan yang ekonomis. Jadi tetap martabak versi Bandung kalau beliau kebetulan karena nggak mau ribet. Yuk langsung kita ke pembuatannya. Ini aku ayak dulu tepung terigu cakra kembar yang kemasan premium pack ya. Untuk yang versi banyak bisa kalian beli yang karungan yang 25 kg ya untuk versi banyaknya. Tapi usahakan selalu diayak ya teman-teman supaya lebih mudah menyatu dan enggak gerendil-gerendil ketika kita campur air. Ini seperti ini, ayak. Kemudian aku menambahkan gula 75 gram karena karakter loyangku ini nggak bisa terlalu banyak gula. Untuk standarnya kalian bisa pakai 200 per kilogram tepung terigu. Karena ini aku pakai setengah kilogram tepung cakra kembar, aku menggunakan gula 75 gram. Kemudian aku menambahkan susu bubuk. Susu bubuk di sini fungsinya untuk pelembut dan juga sebagai pemberi rasa gurih karena kita nggak pakai kuning telur. Susu bubuk bebas aja ya. Ini aku pakai susu bubuk yang full cream ya. Jadi biar lebih gurih, 1 sendok makan untuk 500 gram tepung terigu. Kemudian aku kasih garam sedikit di sini. Sebagai pemberi rasa, garam itu wajib ya. Jadi makanan manis itu wajib kalian kasih garam supaya keluar rasa manisnya. Begitu juga makanan manis, kalian kasih garam sedikit biar menonjol rasa gurihnya. Kemudian kalian boleh tambahkan vanili juga untuk lebih wangi. Vanilinya bebas aja, mau bubuk, mau yang cair ya. Kebetulan ini aku nggak pakai vanili karena ini tepungnya itu udah bagus banget. Menurut aku nggak ada bau-bau tepung gitu, bau-bau apa. Aku belum pernah kecewa pakai tepung ini teman-teman. Sejak 2 tahun lalu aku udah ganti full cakra kembar. Yang awalnya aku pakai segitiga biru. Karena kebanyakan teman-teman pakai segitiga biru para pedagang martabak, ada juga yang mix sama cakra kembar. Tapi untuk versi ekonomis ini cocok banget. Hasilnya itu nanti lembut lumer. Cuma kalian butuh air lebih banyak ya. Ini aku mulai mencampur rata semua tadi bahan kering ku campur. Setelah itu aku kasih air sedikit-sedikit sampai bisa ditabok, sampai adonan itu nggak ada lagi yang bagian kering-keringnya teman-teman ya. Nah manual aja, pastikan tangan kalian udah bersih. Untuk yang versi 2 kg ke atas kalian butuh alat tabok sendiri ya dari kayu. Nanti kapan-kapan aku akan share alat taboknya. Kalian buatlah dari kayu, yang penting tegak lurus vertikal ya teman-teman. Nah, ini sebelum ditabok aku masih mencampur rata dulu. Tambahkan air sedikit-sedikit seperti ini teman-teman. Sampai betul-betul terkena semua air. Tapi tetap harus kental ya teman-teman. Untuk versi kental gini, kalau
kalian pakai planetary bisa juga, atau kalian pakai mixer board. Jadi jangan pakai hand mixer karena nanti akan gluten itu akan mudah terbentuk sehingga ngaret kalau kalian pakai mesin. Jadi usahakan ini pakai manual, teman-teman. Kalau memang terpaksa kalian bisa pakai planetary atau mixer board tapi kecepatan rendah ya. Tapi untuk tabok dengan mesin itu berbeda banget teksturnya, secara tekstur ketika dimakan. Kalau untuk cantik hasil seratnya lebih cantik yang pakai mesin. Tapi kalau secara tekstur untuk dimakan yang ekonomis ataupun premium itu lebih enak yang ditabok manual gini. Cuman minusnya kita nggak bisa banyak-banyak, paling banyak maksimal 2 kg tepung terigu bisa nabok seperti ini. Kalau lewat lebih dari itu biasanya nggak bisa. Jadi kalau kalian pengen membuat versi ini, mungkin kalian harus cari khusus yang bagian nabokin ya teman-teman, seperti ini. Naik turun posisi kental. Ini kira-kira ya sekitar 15 sampai 20 menit, teman-teman. Batasannya gimana sih? Batasannya itu dia masih bergerindil ya. Masih dijatuhkan itu masih putus dan berkerut-kerut itu. Jangan sampai kalian nabokinya sampai mulus betul, sampai kalis 100%. Jadi pada posisi kental ini cukup sampai 70% menuju kalis ya. Kalau kalis itu kan kalian udah tahu sendiri batasannya bagaimana ya kan. Nah, ini 70% sebelum menuju ke titik kalis, karena nanti titik kalisnya kita cari pada posisi encer. Untuk yang versi premium kalian bisa bawa ke lapak dalam kental seperti ini, nanti baru dicampurkan bahan-bahan lain seperti telur, soda kue, mau ditambah susu bubuk lagi atau mau ditambah butter cair, silahkan nanti dibawa aja adonan kental ini. Khusus yang premium itu yang banyak telurnya. Tapi kalau untuk ekonomis, setelah ini kalian langsung encerkan teman-teman ya. Langsung encerkan aja sama air. Kemudian kita cari titik kalisnya. Posisi encer itu bisa dengan rotan, bisa dengan paralon. Nah, versi banyak pada tahap keduanya bisa pakai macam-macam alat yang saya sebutin tadi ya. Tapi ini aku nanti pakai centong sayur aja karena ini versi sedikit, hanya di bawah 2 kg. Atau kalian pakai whisk tabok itu bisa juga ya teman-teman. Nah, yang penting prinsip kerjanya vertikal, tegak, lurus. Bukan memutar, bukan mengungkit, bukan juga dengan mengaduk ya teman-teman. Seperti itu kira-kira. Itu sampai naik ke atas, sampai terbentuk volumenya membesar ya teman-teman. Sebenarnya kalau udah terbiasa gini nggak capek sih nabok. Banyak yang nanya, pun nggak sakit tangannya? Enggak, kita kan nggak nabokin baskomnya, adonannya. Kalau udah terbiasa, saya udah terbiasa seperti ini, lebih nyaman dan teksturnya lebih enak. Cuma minusnya kita nggak bisa banyak-banyak kalau kita terima orderan. Sampai ada bintik hitamnya keluar habis digebukin. Tuh sudah mulai ada di tempat yang bolong itu. Oke, setelah 3/4 kali penabokan seperti ini, aku akan autolisis. Ini kalau untuk versi premium, tinggal nambahkan telur, bisa nambahkan gula juga kalau dirasa kurang manis. Di tahap akhir sama sedikit air nanti pengenceran. Tapi kalau untuk versi ekonomis, baiknya langsung aja diencerkan. Encerkan. Setelah encer, tinggal kita nambahkan soda kue nanti. Soda kue pas mau manggang. Untuk pemula, saya sarankan pakai baking powder supaya dia lebih lembut, lebih nyerat ya, lebih berserat. Cuma minusnya nanti seratnya akan lebih besar kalau kita dibanding kita hanya pakai soda sedikit ya. Tapi kalau soda sedikit terkadang seratnya nggak terbentuk. Jadi saran saya sebaiknya di mix aja sama baking powder double acting, sehingga pas mau manggang baru dikasih bareng-bareng sama soda kue. Tapi kalau kalian mau soda kue aja udah pinter di pengapian, dia tetap akan jadi. Walaupun kita hanya pakai 5 gram per 1 kg tepung. Lanjut teman-teman, ini tahap pengenceran. Sebelum diencerkan kita kasih ini pewarna kuning muda atau kuning telur ya, supaya warnanya nggak pucat ketika dipanggang nanti. Ketika adonan kalian tuh bagus, batasan naboknya bagus, ini ketika diencerkan tuh gampang banget ya. Waktu mengencerkan airnya sedikit-sedikit ya teman-teman, jangan langsung barbur langsung gitu. Nanti volume yang sudah kita bentuk kaget bisa hilang. Jadi sebaiknya pelan-pelan nambah air sambil diaduk-aduk seperti ini sampai adonan kita itu
itu tingkat keencerannya pas. Kemudian nanti bisa kita tambahkan soda kue pas mau manggang. Mau ditambahkan sesaat nunggu pelanggan juga nggak apa-apa kalau soda kue aja. Tapi kalau kalian pakai baking powder, saya sarankan pakai aja double acting BPDA, nanti sesaat mau manggang bareng soda kue. Jadi itu lebih aman. Kenapa? Karena kalau masuk duluan ketika bercampur air, baking powder itu udah mulai bekerja. Nanti adonan kita lama-lama menuju ke pancake gitu. Makanya nggak saya sarankan. Tapi kalau soda kue nggak apa-apa, karena soda kue itu bekerjanya ketika terkena panas. Seperti ini ya teman-teman. Berapa lama? Tergantung kita, sampai pokoknya adonan tuh mengkilat, dijatuhkan tuh nggak putus. Kemudian kalau di foto tuh ada pantulan cahaya, pokoknya terlihat mengkilat itu. Baru lentur jadi ketika kita panggang nanti. Itu batasan ngaduk pada tahap pengencerannya ya. Seperti ini aja teman-teman. Lanjut untuk tahap pemanggangan, teman-teman aku menggunakan teknik loyang basah agar adonan nggak lengket. Tes biasa seperti itu. Untuk pengapian bisa nanti aku bikinkan di video selanjutnya. Ini aku manggang pakai oles butter atau margarin. Tujuannya supaya lebih lembut kulitnya dan nggak lengket teman-teman ya. Jadi untuk versi ekonomis atau versi yang banyak gula atau banyak glukosa di adonan, saya sarankan pakai teknik basah. Teknik basah ini merusak loyang? Enggak teman-teman. Nanti kapan-kapan aku bahas teknik loyang basah, teknik basah kering, sama teknik kering yang biasa dipakai. Seperti ini kira-kira teman-teman ya. Untuk versi ekonomis kalian wajib ditutup ya setelah diangkat agar kulitnya tambah lembut dan tambah lumer martabaknya. Seperti ini ketika udah matang. Nah, dengan keuntungan teknik loyang basah ini kulit martabak akan terlihat lebih tipis, lebih lembut. Seperti itu ya teman-teman. Ini kebetulan aku juga mempercepat masa panggang. Mungkin nanti aku akan bahas kapan-kapan cara mempercepat masa panggangnya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.